gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita lanjut dulu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan berkeselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kami persilakan dulu kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
dalam Yesaya 2 ayat yang kelima. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 382 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga.
Kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 3. Marilah kita membacanya secara responsorial. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Ayat keempat kita lanjut.
Kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Ora jemaat di kita saudara. Warta jemaat kita pada minggu hari ini dengan topik marparami di batasan hati Allah. Kita hidup di dalam terang. Bagian pertama nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasi-Monogenik, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Yang ke-7, pelayanan A1, sakramen perjanjian perjamuan kudus di rumah. Pada hari Senin 1 April 2024, dalam rangka Jumat Agung, Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat HKBP Makassar. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus di rumah adalah yang pertama, Inang Nyonya E.J. Sitorus Bolu Panjaitan, wilayah Roma. Yang kedua, Inang Nyonya Winai Bahu Bolu Pasaribu, wilayah Kolose. Dan yang ketiga, Amang Aham Manuru Inang APT Bolu Sibuda, wilayah Galatia. Pelayanan A2, ibadah atau kebaktian wilayah. Adapun kebaktian wilayah kita di wilayah Roma pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di rumah keluarga Amang T.O. Marpaung Bolu Putajulu, beralamat di Jalan Tanjung Bira nomor 6 di wilayah Filipi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di rumah keluarga Amang MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SLH Bolu Silagian dengan alamat di pabrik kertas Goa. Di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di rumah keluarga Amang Situa S. Tangga Inang M. Bolu Situmurang dengan alamat BTN Tritura Blok A5 nomor 11 Antang. Ibadah masuk pukul 19.30 WITA. Bagian ke-8 pengumuman. Bagian A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara yang akan melayani di pos pelayanan Goa pada hari ini tanggal 7 April 2024 adalah Pol Parari Kamis, di mana ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu yang akan datang tanggal 14 April 2024, paduan suara yang akan melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah dari Pol Parokuan Depola. Yang pengumuman bagian A2, Pol wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 yang akan datang. Pol wilayah yang akan mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah dari Pol wilayah Filipi. Bagian A3, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 7 April 2024, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga almarhum Situa Dr. Andes Poltak Tangkubodo, beralamat di Jalan Biring Roman dalam 1 Blok 1 nomor 12 Antang. Acara ibadah penghiburan akan dimulai setelah ibadah minggu selesai, yaitu pada pukul 12.00 WITA. Dimohon kepada semua pemohon kategorial dan wilayah Kolose untuk dapat menghadirinya. Bagian A4, undangan rapat panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa. Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa Amang Pendeta PDM Lubis MTH mengundang seluruh panitia untuk dapat mengikuti rapat
yang akan dimulai pada pukul 16.00 WITA bertempat di gedung sekolah manajemen. Jemaat yang sakit, mari kita dukung dalam doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yaitu yang pertama Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, yang kedua Inang Nyonya Situa B. Banjarnegara Boru Manurang, yang ketiga Nona Parulian Boru Pasaribu, yang keempat Amang Aha Manulu, yang kelima Inang Nyonya Wenai Bago Boru Pasaribu, yang keenam Inang Nyonya Tesi Tanggang Boru Barat, yang ketujuh Inang Nyonya Situa Kabul Tong Boru Pardede, yang kedelapan Inang Nyonya Ece Situlus Boru Panjaitan, yang kesembilan Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, yang ke-10 Inang Nyonya Situa Ati Simanjuntak Boru Siahaan, yang ke-11 Inang Nyonya V Silaban Boru Pakpahan, yang ke-12 Inang Nyonya Situa PRM Sinaga Boru Tambunan, dan yang ke-13 Ananda Fernando Patrick Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja, dan kita mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, baik ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa, anak-anak sekolah minggu, maupun ulang tahun pernikahan dari tanggal 8 sampai dengan 14 April 2024, seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun jadwal pemakaian gereja, pemakaian sokotareta maupun gedung sekolah minggu, serta laporan keuangan kita secara terperinci dapat kita baca di dalam warta jemaat kita pada minggu hari ini. Mohon agar warta jemaat kita minggu hari ini dapat kita bawa pulang dan dapat kita jadikan sebagai tajuk arahan kita adanya ibadah ataupun informasi dari gereja selama sepekan ini. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 405 ayat yang pertama dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persambahan 1A 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya melihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya, dan pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dan daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita baru merayakan salah satu pesta besar bagi orang Kristen, yaitu kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus selalu kita gambarkan, atau selalu digambarkan dalam teologi kita, bahwa melalui kebangkitan Yesus kita dibangkitkan dari kematian, berarti Dia memperoleh hidup yang baru.
Siapa yang diselamatkan, siapa yang dibangkitkan Yesus, yang bersama-sama bangkit dengan Yesus, berarti dia memulai hidup yang baru. Itu catatan yang perlu kita pegang dulu untuk bisa memahami nanti. Orang yang telah ikut bangkit bersama Yesus, dia telah menerima hidup baru. Berarti hidup baru kita mulai melangkah sama seperti bayi yang baru lahir. Itu yang dikatakan dalam warta kita, nama minggu kita pada hari ini, Quasi Modegeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir tentu dia akan merangkak untuk berjalan. Tentu dia belum bisa untuk berlari. Dia akan mulai belajar dari merangkak, melangkah, dan berjalan, bahkan dia akan bisa sampai berlari. Itulah posisi kita sekarang, orang yang telah diselamatkan Yesus, orang yang telah bangkit bersama Yesus, dia lahir baru, sekarang dia memulai hidup yang baru. Memulai hidup yang baru sama seperti yang digambarkan oleh Yohanes dalam nats kita secara khusus dalam ayat 1-4, bahwa firman itu, yaitu Yesus yang datang ke dunia ini, dialah firman hidup yang akan bekerja, yang akan menggerakkan kita, yang akan membawa kedewasaan di dalam kehidupan kita. Dia menggambarkan kehadiran firman hidup itu melalui fakta-fakta yang mereka lihat, fakta yang mereka pegang, fakta yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, seperti yang digambarkan Yohanes dalam ayat 1-4. Yang berarti apa yang digambarkan oleh Yohanes tentang Allah yang menjadi manusia, atau Yesus yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit untuk kita, memang betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi, dan itu dirasakan dan dinikmati. Bahkan ikut bersama-sama dengan Yesus para muridnya yang bersaksi seperti yang kita lihat kesaksian Yohanes pada saat ini. Berarti bukan hanya cerita-cerita fiksi, bukan hanya cerita-cerita belaka yang membuat orang senang mendengarnya, tetapi itu adalah fakta, suatu peristiwa yang luar biasa yang harus kita yakini dan kita percayai, yang menjadi keselamatan bagi kita. Bayi yang baru lahir tentu dia membutuhkan makanan untuk menguatkan dia supaya dia berkembang. Demikian juga kita, orang yang baru dilahirkan melalui kebangkitan Yesus, kita harus banyak mendengar, menerima firman Tuhan untuk menguatkan kita berjalan, untuk menguatkan kita melangkah, untuk menguatkan kita hidup di tengah-tengah perjalanan kita di dunia ini. Inilah harapan dari Yohanes, agar kita semakin dewasa di dalam kehidupan kita untuk mempercayai, meyakini kehadiran Yesus yang telah menganugerahkan kehidupan baru bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang mau berkembang, yang mau semakin dewasa, ada beberapa catatan yang dianjurkan, disarankan oleh Yohanes dalam nats. Yang pertama, orang yang melangkah dalam hidupnya, dia harus selalu mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, dia harus selalu bersekutu dengan saudara-saudaranya, dan bersekutu dengan Allah Bapa, dan bersekutu dengan Allah Anak. Kedua hal ini tidak bisa lepas dari setiap orang yang mau berjalan, yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Dia akan selalu mendengarkan firman Tuhan untuk mengisi kehidupannya, untuk mengisi kerohaniannya, untuk mengisi hatinya, supaya dia bergerak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendengar firman Tuhan bukan sekedar mendengar khotbah,
Mendengar firman Tuhan bukan sekedar hanya membaca Alkitab, tetapi mendengar Tuhan itu selalu dibarengi dengan doa, karena doa artinya dengan kenalan dengan Allah. Kita mau mendengar Allah dan Allah mendengar kita. Di sana hidup kita sebagai orang yang mau berkembang, orang yang mau lebih dewasa di dalam iman. Dia selalu berdoa. Saya tidak tahu bagaimana kita berdoa. Mungkin masing-masing kita sering berdoa, tetapi perlu ditingkatkan supaya di sana jelas dan nampak bagaimana kita menerima keselamatan itu dan mengenal yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia yang telah mati dan telah bangkit. Persekutuan seperti yang dinyatakan oleh Yohanes, salah satu bukti dari seseorang yang mau berkembang. Kenapa perlu persekutuan kita dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak? Itu menunjukkan setiap orang yang mau bersekutu dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak, dan yang mau bersekutu dengan sesamanya, berarti dia melekat dengan Allah Bapa, dia melekat di dalam Yesus Kristus. Melekat dalam arti berarti dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan kita tidak pernah lepas dari Allah Bapa, tidak pernah lepas dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan orang yang telah berkembang dan merasakan keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus, dia juga harus mau bersekutu dengan sesama. Pemikiran ini sangat luar biasa digambarkan oleh Yohanes, karena dia melihat dari beberapa jemaat mula-mula banyak yang hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi kalau kita baca buku-buku melalui gereja-gereja yang dilayani oleh Paulus, di sana sering dia menemukan konsep yang berbeda dari jemaat-jemaat yang hadir atau orang yang hidup di dalam gereja, karena berbeda latar belakang Yunani dan latar belakang Yahudi. Sering mereka terpecah belah, tidak mengindahkan persekutuan yang baik. Tetapi dia mau mengingatkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen, sangat-sangat dibutuhkan persekutuan yang baik sesama kita, dan itu akan menggambarkan bagaimana kita hidup bersama dengan Bapa di surga, bersekutu dengan Bapa di surga, bersekutu dengan Yesus Kristus. Itulah yang kita gambarkan dalam pelayanan dari tugas panggilan gereja, yaitu koinonia. Koinonia, persekutuan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan manusia. Itu sering kita katakan dan kita gambarkan. Orang yang menyatakan dirinya bahwa dia selalu bersekutu dengan Tuhan, tetapi persekutuannya dengan tidak baik dengan sesamanya, berarti itu nonsens. Itu tidak baik. Orang yang baik persekutuannya dengan sesama, tetapi dia tidak baik bersekutu dengan Tuhan, itu juga bukan koinonia yang diminta dari kita melalui persekutuan di gereja kita. Tetapi orang percaya selalu kita katakan yang persekutuannya baik dengan Tuhan, tentu dia akan baik bersekutu dengan sesamanya, tentu dia akan baik bersekutu dengan siapapun di dalam kehidupannya. Itulah panggilan Yohanes kepada kita melalui nats ini. Bagaimana kita menerima Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah melahirkan kita menjadi manusia baru, sehingga kita berjalan, sehingga kita melalui firman-Nya semakin dewasa, dan juga kita bisa dan mau selalu bersekutu dengan Allah, hidup dengan Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui nats ini Yohanes juga menggambarkan bagaimana Allah yang menjadi manusia, Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit, melalui gambaran yang dibuat oleh Yohanes mulai dari ayat 5 atau mulai dari ayat 6 sampai ayat 10. Di sana dia menggambarkan bahwa Yesus yang bangkit atau Yesus yang mati dan bangkit kembali, dia adalah terang. Allah adalah terang. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
kayaknya nats ini seolah-olah menggambarkan ke Natal. Biasanya kita melihat tema-tema khotbah di Natal, tetapi pada hari ini kita diingatkan bahwa orang yang telah diselamatkan atau orang yang telah menerima kehidupan baru, dia akan melihat bahwa Allah yang menyelamatkan itu adalah terang. Dan itu yang membawa kita di dalam kehidupan kita menjadi manusia terang, meninggalkan kegelapan, meninggalkan dunia yang gelap, meninggalkan kejahatan yang kita identifikasi sebagai suatu kejahatan di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat apa itu kegelapan. Kegelapan selalu kita terjemahkan hidup yang tidak bisa dia tunjukkan kepada orang lain dengan baik. Kegelapan selalu menutupi atau selalu menggambarkan kehidupan yang tidak mau berbuat yang terbaik kepada orang lain. Salah satu kegelapan yaitu bohong. Kebohongan berarti menutupi diri kita pada orang lain supaya orang lain tidak mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Bukan hanya kebohongan, termasuk juga orang yang menutup-nutupi kejahatan di dalam dirinya, itu juga kegelapan. Banyak kita sekarang menutup-nutupi kesalahan dan kejahatan dalam diri kita sendiri tanpa kita rasakan bahwa itu adalah kegelapan, seolah-olah kita hanya menyelamatkan diri kita. Ternyata dalam kehidupan orang percaya atau orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, dia harus hidup dalam terang, sama seperti Yesus yang datang ke dunia ini. Dia membuka semua. Dia tidak menutupi kejahatan dunia, justru dia membuka kejahatan dunia, tetapi dia mau memikul semua dosa-dosa manusia supaya manusia itu diselamatkan dari dosa dan kejahatan. Dan dia yang memikul dosa-dosa dan kejahatan kita sehingga kita menerima kehidupan yang baru. Ini yang mau diajarkan, ini yang mau digambarkan oleh Yohanes kepada setiap orang yang membaca nats ini, termasuk yang mendengarkan akan firman ini, supaya kita melakukan hidup yang terang di dalam kehidupan kita. Orang yang mau melakukan hidup yang terang berarti dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ukurannya. Orang yang mau hidup di dalam terang berarti dia mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, banyak yang akan kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini. Membutuhkan kehidupan kita secara fisik, secara materi, pasti kita akan berusaha. Membutuhkan kehidupan kita melalui kerohanian kita, batin kita yang perlu kita isi, termasuk juga mengisi kejiwaan. Ketiga hal ini perlu perjuangan, dan sering kita untuk berjuang memenuhi ini sering melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Karena kita mengandalkan kehidupan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tetapi Yohanes mau mengingatkan orang yang mau berjalan di jalan terang, di jalan Tuhan, untuk mencari apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya secara totalitas kehidupan kita, tentu dia akan mendekat kepada Tuhan untuk memenuhi segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Kalau itu kita andalkan, kalau Allah kita andalkan, persekutuan kita andalkan dengan Allah, tentu mencari nafkah untuk materi di dunia ini, tentu dia akan mencari itu dengan jalan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga untuk mencari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan juga apa yang kita butuhkan dalam batin kerohanian kita, tentu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang gelap dalam kehidupan orang percaya.
Tidak ada yang gelap dalam pemikiran-pemikiran orang yang telah diselamatkan Kristus. Sewaktu saya mahasiswa, ada seorang dosen, kebetulan dosen kami dari Jerman. Dia menggambarkan begini: orang yang sering atau orang yang selalu hidup di dalam ruangan tertutup, tidak mau terbuka kepada luar, kepada orang lain, itu lebih banyak hidupnya perencanaan kegelapan. Berbeda dengan motivasi kalau dia ke kamar untuk berdoa, ya itu bagus. Tetapi kalau dia selalu ingin menyendiri, itu kegelapan. Mungkin gambaran ini bisa saya rasakan setelah saya berumur sekitar 50 tahun melihat anak-anak saya. Saya gambarkan anak-anak saya selalu bersembunyi di kamarnya. Berarti di situ ada kegelapan. Dia pun menurut dia itu bukan kegelapan. Hanya melakukan yang dia kehendaki tanpa interaksi dengan orang lain, tanpa interaksi dengan keluarganya, tetapi dia selalu di kamar itu. Gak tahu anak-anak kami sekarang ada yang seperti itu. Ternyata dalam kehidupan manusia yang tidak mau berinteraksi dengan orang lain, berpengaruh juga interaksi dia kepada Tuhan terputus. Dia tidak akan mengutamakan doa kalau dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Berarti melalui gambaran pengajaran itu selalu saya renungkan sampai sekarang, betapa indahnya kalau kita bersama-sama dengan orang lain seperti yang dikatakan tadi dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Begitu indahnya kita bersekutu dengan orang lain, dan itu akan muncul juga bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan lebih baik. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bersekutu dengan orang lain, tentu persekutuan dia dengan Tuhan juga tidak akan baik. Coba dites di dalam kehidupan kita masing-masing. Coba kita lihat, apakah itu benar statement itu? Tapi pengalaman saya itu sangat benar. Semakin menjauh kita dari persekutuan dengan saudara-saudara kita akan semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh kita dari saudara-saudara kita, semakin jauh dari Tuhan, di sana akan semakin banyak kegelapan dalam pikiran kita, bahkan mungkin dari konsep-konsep kita. Tetapi semakin terang persekutuan kita dengan orang lain, semakin terang persekutuan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita yang menyelamatkan kita, di sana akan selalu hidup di dalam terang dan perencanaan yang terang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita dipertajam bagaimana kita untuk membaharui selalu persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang kita baca dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Yohanes mau menggambarkan bagaimana kita untuk bisa baik bersekutu dengan baik dengan Allah, bersekutu dengan baik dengan sesama kita, supaya kita hidup di dalam terang. Tentu akan berangkat dan berdasar bahwa Yesus adalah perantara kita yang mempersekutukan kita dengan orang lain. Yohanes sadar bahwa manusia tidak sempurna. Tentu kita yang di sini pun tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, di dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan mau menolong kita supaya kita lebih sempurna, yaitu melalui Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam ayat 1 dan 2. Hanya Yesus yang bisa menyempurnakan kita supaya kita memang bisa hidup di dalam terang, bisa hidup di dalam persekutuan yang baik. Yesus yang datang ke dunia ini memang dia betul-betul perantara. Persekutuan kita dalam perjanjian lama telah dinyatakan terputus dengan Allah. Manusia tidak bisa bertemu dengan Allah. Siapa yang bertemu dengan Allah, yang berjumpa dengan Allah, pasti mati. Tetapi Dia, Allah, menjadi manusia, perantara kita, mendamaikan kita,
memperdamaikan manusia dengan Allah. Itulah yang menyempurnakan kita. Sehingga orang yang telah disempurnakan Yesus Kristus, orang yang telah menerima penyempurnaan itu, dia langsung bisa komunikasi dan berjumpa dengan Allah, tidak ada masalah lagi. Itu luar biasanya kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara-saudara menerima Yesus dengan hati, dengan iman yang benar, saudara tidak perlu takut jumpa sama Allah. Karena Allah yang telah datang ke dunia ini, Dia menyelamatkan kita, Dia perantara kita yang menggabungkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, sehingga Allah bisa selalu hadir di dalam kehidupan kita, selalu bersama-sama dengan Allah di dalam perjalanan dan di dalam pekerjaan kita. Berarti untuk bisa hidup bersekutu dengan baik, untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, harus menerima perantara itu di dalam kehidupan kita. Jangan lagi merasa terasing di tengah-tengah kehidupan komunitas kita sebagai orang percaya. Mari bersama-sama melangkah, mari bersama-sama di dalam persekutuan kita, karena Allah perantara kita telah berada dalam kehidupan kita, dan Dia selalu bersekutu dengan kita, dan Dia menguatkan kita, menolong kita, menyelamatkan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah, bersekutu dengan Allah di dalam kehidupan kita. Sangat jelas Yohanes mau mengantarkan pendengar khotbah ini, pendengar tulisan ini, supaya mereka yang mendengar selalu hidup di dalam Yesus Kristus, selalu melakukan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupannya. Karena Yesus yang datang ke dunia ini, Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah dan membawa kita selalu bersekutu dengan Allah, agar kita hidup di dalam terang Allah, dan kita hidup selalu bersekutu dengan Allah, dan selalu mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami percaya, yakin akan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dia rela menderita, disalibkan dan mati, dan bangkit kembali untuk keselamatan kami. Biarlah melalui keselamatan yang kami terima, mengingatkan kami akan semakin percaya bahwa Engkau yang datang menyelamatkan kami, perantara kami, dan yang mendamaikan kami dengan Allah Bapa di surga, yang menciptakan dan memelihara kehidupan kami, dan memberi jaminan hidup yang kekal setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan meyakini dan percaya akan perantara Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, kami juga diajak untuk hidup selalu di dalam terang, menjauhkan segala kegelapan dan kejahatan dari hati, pikiran, dan kehidupan kami sehari-hari, termasuk memanggil kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan setiap saat, melalui doa-doa kami, melalui persekutuan kami dengan sesama kami, sehingga kami dibenarkan, sehingga kami semakin kuat dan mengenal begitu banyak berkat, anugerah, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami dan menyempurnakan kami, menguatkan kami di dalam kehidupan kami, apalagi menjalani dunia ini, menjalani masa-masa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk program-program di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar apa yang kami programkan itu menjadi sukacita bagi jemaat-Mu dan menjadi pujian kami dan kemuliaan untuk Tuhan saja. Secara khusus kami berdoa untuk acara penghiburan yang akan kami lakukan pada hari ini untuk keluarga. Itu ada transport Tampu Bolon yang telah Tuhan panggil. Tuhan kiranya
memberkati acara penghiburan sehingga itu menguatkan seluruh keluarga termasuk inang Siahaan yang ditinggalkan anak tersebut. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, inang Nyonya Simatupang Simanjuntak, inang Benjarnawa Burmanunang, Nona Pardian Pasaribu Amahama Nurung, Nyonya Naibahu Pasaribu, Nyonya Stambang Burta Barat, Nyonya Kuntung Berdiri, Nyonya Stulus Panjaitan, Nyonya Silitonga Buru Samosir, Nyonya Simanjuntak Buru Siahaan, Nyonya Silaban Buru Papahan, Nyonya Sinaga Kampunan, dan anak kami Fernando Patrick Simatupang. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, menjaga tubuh mereka, memberkati segala obat dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka bisa sembuh dan bisa dikuatkan dan bisa bersama-sama dengan kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka tidak putus asa dalam kondisi dan keadaan mereka yang sakit, tetapi selalu mengandalkan Tuhan, memohon kepada Tuhan pertolongan dalam kehidupan mereka, dan mereka hidup dan selalu berpegang hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka, menambahkan umur yang panjang kepada mereka di dalam kehidupan mereka, dan juga menambahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan campur tangan selalu dalam kehidupan mereka, sehingga dalam segala pekerjaan dan segala program di tengah-tengah kehidupan mereka bisa menghasilkan yang terbaik di dalam kehidupan mereka karena berkat Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk selalu berterima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka, termasuk juga umur yang panjang yang telah anugerahkan pada mereka sampai ulang tahun mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang menghadapi bencana di dunia ini dan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, menguatkan mereka dalam segala bencana yang mereka hadapi. Tuhan hiburkan mereka, sehingga mereka masih kuat menjalani dunia ini, menjalani kehidupan mereka. Dan Tuhan juga mengingatkan mereka bahwa masih panjang perjalanan kami yang akan kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar bangsa kami selalu dalam keadaan tentram dan aman. Kami bisa melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami dengan baik, dan kuatkan pemerintah kami untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia semakin aman dan semakin bersuka cita di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk gereja HKBP. Biarlah Tuhan yang menguatkan pimpinan gereja kami. Demikian juga menguatkan semua pelayan di tengah-tengah gereja, sehingga para pelayan dan pimpinan kami bisa melayani dengan baik, membawa jemaatmu semakin baik untuk masa-masa yang akan datang. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami ditolong dalam segala pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan bisa membuat sukacita semakin banyak dalam kehidupan kami, dan kami bisa semakin bersyukur kepada Tuhan karena penguatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin.
kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan seterusnya sampai mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amen.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.